Pernahkah Anda bertanya mengapa begitu banyak lansia meninggal sebelum usia 82, padahal sebelumnya tampak sehat? Ada sesuatu tersembunyi yang sering luput dari perhatian kita. Ini bukan selalu karena penyakit jantung, kanker, atau kecelakaan mendadak. Ada faktor lain yang jauh lebih tersembunyi, namun dapat merampas waktu, energi, dan kegembiraan hidup kita. Saya Dr. James, spesialis kesehatan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu orang dewasa yang lebih tua tidak hanya memperpanjang hidup, tetapi mengisinya dengan vitalitas dan makna. Hari ini saya akan mengungkap kebenaran mengejutkan tentang salah satu indikator terbesar kehidupan panjang dan memuaskan setelah usia 60 yang jarang dibicarakan orang lanjut usia. Jika konten ini bermanfaat, silakan like dan berikan komentar pengalaman Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapat tips kesehatan terbaru yang dirancang membantu Anda tetap kuat dan mandiri. Selama puluhan tahun praktik klinis, saya menemukan pola yang diabaikan banyak dokter. Sebuah wabah halus yang menguras vitalitas dan memperpendek rentang hidup lansia. Rahasia yang akan saya bagikan dapat membantu Anda tetap awet muda, mempertahankan kemandirian, dan menjaga pikiran tetap tajam hingga usia 80, 90, atau bahkan lebih tua. Anda tidak memerlukan obat-obatan mahal, program pelatihan intensif, atau diet rumit. Alat yang dibutuhkan sudah ada dalam diri Anda, hanya menunggu untuk dibangunkan kembali. Saya akan memandu Anda melalui langkah-langkah sederhana namun dapat mengubah hidup yang bisa dipraktikkan sekarang juga. Bagian terakhir mungkin mengubah pandangan Anda tentang penuaan selamanya. Mari kita selidiki lebih dalam aspek tersembunyi dari kesejahteraan ini. Kita mulai dengan menyoroti ancaman tidak terlihat namun menghancurkan bagi orang lanjut usia. 1. Ancaman tersembunyi yang menguras vitalitas lansia adalah hilangnya kenikmatan fisik. Ini adalah epidemi sunyi yang melemahkan kekuatan fisik dan memperpendek rentang hidup. Ketika berbicara dengan pasien berusia 70-an, 80-an, bahkan 90-an, saya sering mendeteksi kesedihan tersirat di mata mereka, penerimaan diam bahwa dunia mereka telah menyusut menjadi lebih dingin. Selama bertahun-tahun saya mengidentifikasi perubahan bertahap namun mendalam yang terjadi seiring bertambahnya usia. Menjauhkan diri dari tubuh mereka sendiri secara perlahan namun pasti. Kegembiraan dan sensasi fisik yang pernah membuat mereka merasa hidup dan penuh energi mulai hilang. Ini bukan topik yang banyak dibicarakan orang tua secara terbuka. Namun ini fenomena tersebar luas yang menghilangkan percikan yang mendorong banyak pria dan wanita untuk maju. Budaya memberi pesan berbahaya tentang keintiman di usia tua. Pesan bahwa keintiman, sentuhan, dan seksualitas adalah milik kaum muda. Ketika mencapai usia tertentu, kita harus diam-diam menutup pintu pada bagian kemanusiaan ini. Banyak orang tua menginternalisasi pesan ini. Mereka beranggapan mencari kenikmatan fisik tidak pantas dan memalukan, atau tubuh mereka tidak mampu lagi bereaksi seperti dulu. 9. Memaksa nilai-nilai lama tanpa mempertimbangkan konteks zaman sekarang dapat menjadi masalah besar. Kehilangan kontak dengan kenikmatan fisik dapat memicu spiral ke bawah yang seringkali tidak terdengar, namun memiliki konsekuensi nyata bagi kesehatan secara keseluruhan. Tanpa rangsangan teratur, aliran darah ke organ tertentu mulai berkurang. Sirkuit saraf yang terkait dengan kesenangan melemah karena kurang digunakan. Hormon menjadi tidak seimbang. Secara bertahap seluruh tubuh menjadi kurang tahan, tidak hanya secara seksual tetapi juga mental, emosional, dan fisik. Kualitas tidur menurun, tingkat energi menurun. Suasana hati menjadi gelap. Dan seiring berjalannya waktu sistem kekebalan tubuh melemah sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit kronis seperti jantung, demensia, dan depresi. Saya menyaksikan fenomena ini berkali-kali. Pria dan wanita yang pernah memancarkan kehidupan melihatnya padam, bukan karena jantung berhenti atau tulang hancur, tetapi karena kekuatan kehidupan yang menghidupkan mereka telah diabaikan selama bertahun-tahun. Kenikmatan fisik merupakan landasan vitalitas manusia. Meninggalkannya karena ketakutan, informasi salah, atau rasa bersalah merampas kebahagiaan Anda. Lebih buruk lagi, hal itu dapat merampas banyak tahun kehidupan Anda. Namun ada kabar baik. Ada cara memutar kembali waktu dengan menghubungkan kembali tubuh dan membangkitkan sensasi yang Anda pikir telah hilang selamanya. Anda dapat memulai proses penyembuhan yang lebih dalam dari yang disadari kebanyakan orang. Proses ini tidak hanya memberikan kembali kenikmatan fisik, tetapi juga dapat mempertajam pikiran, memperkuat ketahanan emosional, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kenikmatan fisik sangat penting bagi otak, hati, dan kemandirian jangka panjang. Jawabannya mungkin menantang keyakinan Anda tentang penuaan. Tetapi realitas menarik akan terungkap di poin berikutnya tentang pentingnya aktivitas intim setelah usia 60. Jika Anda masih mengikuti pembahasan ini,
Berikan komentar untuk memberitahu bahwa kita bersama dalam memahami topik penting ini untuk kesehatan lansia. Mari kita lanjutkan menyelami realitas menarik yang terungkap tentang mengapa mempertahankan kenikmatan fisik begitu krusial untuk umur panjang dan kualitas hidup yang optimal. 2. Mengapa aktivitas intim setelah usia 60 penting untuk umur panjang? Selama puluhan tahun berpraktik medis, saya mengamati perubahan transformatif pada pasien yang tetap terhubung dengan tubuh mereka. Satu fakta jelas, mempertahankan kenikmatan fisik termasuk kenikmatan saat sendiri bukanlah pengejaran sia-sia. Ini dapat menjadi dasar untuk kesehatan dan vitalitas jangka panjang. Hal ini mungkin mengejutkan, terutama jika Anda tumbuh di masa atau tempat di mana diskusi tentang kenikmatan menyendiri dianggap tabu. Namun biologi bercerita berbeda dari norma sosial. Setelah usia 60 tahun terjadi penurunan alami. Aliran darah tidak lagi sekuat sebelumnya, produksi hormon menurun, tonus otot melemah, dan beberapa fungsi neurologis melambat. Namun bukti ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas seksual menawarkan dukungan nyata terhadap banyak perubahan ini. Pertimbangkan apa yang terjadi ketika lansia melakukan aktivitas seksual sendirian. Darah mulai bersirkulasi lebih efisien ke seluruh tubuh, mencapai otak, jantung, dan anggota tubuh. Menyegarkan jaringan yang mungkin melemah karena kurangnya stimulasi. Endorfin dilepaskan dalam jumlah besar yang membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur yang lebih nyenyak dan memulihkan untuk regenerasi tubuh optimal. Testosteron sedikit terstimulasi yang membantu melindungi massa otot dan kepadatan tulang serta keseimbangan emosional. Elemen penting bagi kehidupan bersemangat seiring bertambahnya usia. Namun itu hanya sebagian cerita. Manfaat mentalnya bisa sama pentingnya. Studi ilmu saraf menyoroti bahwa kenikmatan seksual mengaktifkan beberapa wilayah otak secara bersamaan, terutama yang terkait dengan ingatan, stabilitas emosi, dan pengambilan keputusan. Sederhananya, aktivitas ini membuat pikiran Anda lebih mudah beradaptasi dan tajam. Dalam praktik saya, orang lanjut usia yang secara teratur melakukan praktik seksual sehat seringkali memiliki kemampuan kognitif lebih jelas, kreativitas lebih besar, dan sikap lebih positif, dibandingkan mereka yang sepenuhnya menarik diri dari semua keintiman fisik. Di luar manfaat fisik dan neurologis ada manfaat emosional yang lebih dalam. Terus mengeksplorasi dan menghargai tubuh sendiri bahkan setelah usia 60 dapat menjadi pernyataan penerimaan diri yang kuat untuk memerangi mitos buruk tentang penuaan. Ini membantu melawan anggapan bahwa menjadi tua sama dengan meninggal. Sebaliknya, menegaskan bahwa kehidupan masih dapat dirasakan dan dinikmati secara mendalam. Hal ini seringkali memiliki efek bola salju. Orang yang terhubung kembali dengan kesenangan fisik seringkali mulai makan lebih baik, lebih bersosialisasi, dan terlibat dalam aktivitas fisik ringan. Saya sering ditanya, apakah sudah terlambat untuk memulai? Jawaban saya adalah tidak yang lembut namun tegas. Bahkan jika tubuh bergerak lebih lambat atau membutuhkan ritme lebih disengaja, tubuh masih mampu merasakan sensasi yang dalam dan menenangkan. Dalam banyak kasus, kembali ke praktik keintiman rutin dapat memperpanjang kualitas dan panjang umur. Jika hal ini sangat bermanfaat, mengapa banyak orang tua masih merasa terputus hubungan? Hal ini dijelaskan oleh serangkaian kesalahpahaman tersembunyi dan menyedihkan. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda atau orang terkasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapat update konten kesehatan terbaru setiap harinya. Kesalahpahaman yang akan kita bahas selanjutnya seringkali menjadi penghalang utama yang mencegah lansia mendapatkan manfaat optimal dari kesehatan seksual mereka. Mari kita teliti lebih dalam kesalahpahaman umum yang secara bertahap menguras vitalitas dan merampas salah satu faktor terpenting dalam kesejahteraan fisik serta emosional. 3. Kesalahpahaman umum yang merampas vitalitas orang lanjut usia. Selama bertahun-tahun membantu lansia, saya melihat betapa mudahnya orang dinamis terjebak kesalahpahaman sederhana namun merusak. Kesalahpahaman ini secara bertahap menguras vitalitas mereka hingga suatu hari menyadari tidak lagi merasa menjadi diri sendiri. Ini bukan kesalahan fakta kecil, tetapi hambatan psikologis kuat yang dapat meyakinkan para lansia untuk melepaskan salah satu faktor terpenting dalam kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Salah satu kesalahpahaman paling menyedihkan adalah bahwa begitu mencapai usia tertentu, kenikmatan fisik tidak lagi penting. Saya sering mendengar, "Saya terlalu tua untuk ini." Tapi kebenarannya usia tidak menghapus kemampuan tubuh untuk merasakan sensualitas dan sentuhan atau kebutuhannya untuk mengalaminya. Usia hanya mengubahnya, bukan menghilangkannya. Meninggalkan bagian diri ini karena menganggapnya tidak berguna seperti tinggal di rumah yang lampunya tidak pernah dinyalakan. Kita kehilangan kehangatan dan warna hidup. Kepercayaan berbahaya lainnya adalah bahwa kesenangan diri adalah sesuatu yang memalukan. Banyak tumbuh di era di mana hampir tidak terpikirkan membicarakan aktivitas seksual pribadi.
Keyakinan ini dapat tertanam dan bertahan hingga usia tua. Saya ingin memperjelas satu hal. Tidak ada salahnya merawat tubuh dan keinginan Anda. Itu adalah tindakan penting untuk menghormati dan mencintai diri sendiri. Suatu cara berterima kasih kepada tubuh karena telah membesarkan kita selama puluhan tahun. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa menyimpan energi seksual akan membuat lebih kuat seiring bertambahnya usia. Kenyataannya sangat berbeda dari anggapan ini. Aktivitas seksual teratur baik dengan pasangan atau sendiri menyehatkan tubuh dengan merangsang hormon, melancarkan peredaran darah, dan menjaga elastisitas jaringan tertentu. Sama seperti otot yang melemah jika tidak pernah digunakan, mekanisme kesenangan tubuh perlu dirangsang secara teratur agar tetap aktif dan bermanfaat bagi kesehatan. Terakhir, mitos paling berbahaya adalah gagasan bahwa kesehatan seksual terpisah dari kesehatan umum. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Kesejahteraan fisik dan kesejahteraan seksual berjalan beriringan. Mereka adalah dua sisi mata uang yang sama. Abaikan yang satu, yang lain pasti akan menderita. Mengenali kesalahpahaman ini adalah langkah pertama untuk kembali ke kehidupan penuh semangat yang benar-benar layak Anda dapatkan seiring dengan bertambahnya usia. Namun kesadaran saja tidak cukup. Anda juga memerlukan metode praktis yang aman dan benar-benar bermanfaat untuk kebutuhan tubuh Anda saat ini. Metode yang akan saya bagikan telah terbukti membantu banyak pasien saya menemukan kembali vitalitas dan energi yang mereka pikir telah hilang selamanya. Jika Anda masih bersama saya dan menyetujui ide-ide ini, berikan komentar untuk memberitahu bahwa Anda ikut serta dalam perjalanan pemulihan vitalitas ini. Sekarang mari kita lanjutkan dan cari tahu metode restorasinya. Metode yang telah dirancang khusus untuk kebutuhan dan kondisi orang lanjut usia. Pendekatan ini bukan tentang mencari apa yang Anda rasakan di usia 20-an atau 30-an, tetapi menghormati siapa Anda hari ini dengan perubahan dan kebijaksanaan yang diperoleh. Mari kita jelajahi metode pemulihan yang dapat membantu Anda mendapatkan kembali vitalitas seksual secara bertahap, aman, dan efektif untuk kondisi tubuh saat ini. 4. Metode pemulihan mendapatkan kembali vitalitas seksual langkah demi langkah. Ketika mulai bekerja erat dengan pasien lanjut usia yang ingin berhubungan kembali dengan tubuh mereka, saya menyadari bahwa kata-kata yang meyakinkan tidaklah cukup. Mereka membutuhkan metode yang jelas dan sistematis, sesuatu yang lebih konkret daripada sekadar pidato motivasi. Disinilah metode restorasi berperan, dirancang khusus untuk orang tua dengan mempertimbangkan perubahan terkait usia sambil menghidupkan kembali hubungan penting antara tubuh dan pikiran. Persiapan pertama, Anda perlu menciptakan lingkungan di mana merasa benar-benar nyaman. Pilih tempat di mana tidak akan diganggu, sesuaikan suhu sesuai keinginan. Pilih kursi, sofa, atau tempat tidur yang nyaman dan lengkapi diri dengan pelumas berkualitas baik. Langkah-langkah kecil ini mengirimkan pesan kuat ke tubuh Anda, bahwa Anda layak mendapatkan perhatian dan perawatan ini. Relaksasi kemudian lanjutkan ke relaksasi. Ini bukanlah tugas yang harus diselesaikan, tetapi tindakan belas kasih terhadap diri sendiri. Mulailah dengan bernapas perlahan dan dalam. Biarkan otot rileks dan detak jantung melambat. Bayangkan ketegangan mengalir keluar dari tubuh seperti air yang mengalir. Dengan memfokuskan kembali diri pada saat ini dengan cara ini, Anda dapat membuka kembali jalur sensorik yang mungkin telah terlupakan selama bertahun-tahun. Bangun selanjutnya, bangunkan dengan lembut bagian-bagian tubuh yang mungkin telah diabaikan. Ini bisa jadi paha bagian dalam, perut bagian bawah, atau bahkan dada dan lengan. Sentuh mereka dengan lembut dengan rasa ingin tahu alih-alih menghakimi. Perhatikan reaksi sekecil apapun karena sinyal-sinyal halus ini adalah bukti bahwa tubuh tetap aktif. Siap merasakan kenikmatan dengan stimulasi yang ditargetkan. Setelah merasa nyaman secara bertahap, beralihlah ke stimulasi yang lebih langsung tanpa terburu-buru. Tidak ada waktu yang ditentukan untuk langkah ini. Biarkan tubuh membimbing Anda. Belai yang perlahan dan disengaja seringkali memberikan sensasi lebih dalam daripada pengalaman terburu-buru. Cobalah untuk menahan keinginan mencapai hasil tertentu. Sebaliknya, perhatikan apa yang tubuh ingin tunjukkan ketika diberi waktu dan ruang yang cukup. Integrasikan terakhir. Berhenti sejenak untuk mengintegrasikan. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri betapa pentingnya meluangkan waktu untuk mengalami ini. Apakah sensasi yang dirasakan halus atau kuat? Momen ini adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan. Dalam pelukan inilah penyembuhan benar-benar dapat dimulai. Pendekatan ini bukan tentang mencari apa yang dirasakan di usia muda, tetapi menghormati siapa Anda hari ini dengan perubahan dan kebijaksanaan yang diperoleh. Bahkan percikan kecil dari koneksi baru dapat membuka pintu yang mengejutkan menuju lebih banyak energi, ketahanan, dan kegembiraan hidup seiring bertambahnya usia. Namun rencana terbaik sekalipun dapat menemui kendala.
Ada tantangan umum yang kerap dihadapi para lanjut usia dalam menerapkan metode ini. Dengan meluangkan sedikit waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan ini, Anda dapat menempatkan diri di jalan menuju kesuksesan abadi dalam kesehatan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik, energi yang lebih stabil, dan kemandirian yang lebih lama. Tubuh Anda memiliki kapasitas luar biasa untuk penyembuhan dan regenerasi, bahkan di usia lanjut. Yang dibutuhkan hanyalah pendekatan yang tepat dan konsistensi dalam menerapkannya. Metode restorasi ini telah membantu ribuan lansia menemukan kembali vitalitas mereka. Sekarang saatnya Anda mengalami transformasi yang sama untuk hidup yang lebih bermakna. Hal ini seringkali memiliki efek bola salju. Orang yang terhubung kembali dengan kesenangan fisik seringkali mulai makan lebih baik, lebih bersosialisasi, dan terlibat dalam aktivitas fisik ringan. Dengan menerapkan metode restorasi yang telah dibahas, Anda dapat menemukan kembali energi, ketajaman mental, dan kegembiraan hidup yang mungkin sudah lama hilang. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. Ciptakan lingkungan nyaman, praktikkan relaksasi, dan bangunkan kembali hubungan dengan tubuh Anda secara bertahap namun konsisten. Bagikan pengalaman Anda di komentar, like video ini jika bermanfaat, dan share ke orang terkasih yang mungkin membutuhkan informasi penting ini. Subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk konten kesehatan harian terbaru. Ingat, usia hanyalah angka ketika Anda tahu cara merawat tubuh dan jiwa dengan benar. Terima kasih telah menyimak.